Bab 80. Rajang dengan Raja Wali Putihnya berada di udara, meluncur dengan cepat menuju Jiangnan. Sementara di Pulau Putih, Franklin bersama Cecilia yang menggendong cucunya berjalan menyusuri pantai mencoba mengenal pulau itu. Di sisi lain pulau ada beberapa bukit batu yang berdiri menjulang tinggi. Melihat ini membuat Franklin tertarik. Dia melompat, dalam sekejap dia sudah berdiri di salah satu puncak bukit itu. Matanya yang tajam dapat melihat sebuah gua di atas salah satu puncak itu, maka timbul rasa penasarannya. Dengan melompat beberapa kali dia tiba di bukit gua, di salah satu puncak bukit itu. Dari pintu gua dia dapat melihat beberapa ekor anak burung Raja Wali yang bermain di dalam gua. Ada 8 ekor, berarti semuanya ada 17 ekor. Franklin berkata pada dirinya sendiri. Pada saat itu seekor burung Raja Wali turun mendekat dengan membawa ikan besar di paruhnya. Dia mengenal Franklin, jadi dia tidak peduli membawa ikan dan menyuapi anak-anaknya. Jika dia tidak mengenal siapa Franklin, mungkin akibatnya sangat buruk, karena Raja Wali yang ada di pulau itu terlatih dengan baik. Saat Raja Wali itu keluar, Franklin mengelus bulu sayapnya sembari berkata, "Jika tidak keberatan, bawalah anak-anakmu turun untuk menemani cucuku bermain." Bagai mengerti, ibu Raja Wali itu mengangguk lalu terdengar lengkingannya, dan dia sudah berada di udara, mencari makanan untuk anaknya. Franklin melompat turun. Cecilia yang duduk di bawah bermain bersama cucunya bertanya, "Apa yang engkau temui di atas sana?" Sembari terus tersenyum, Franklin menjawab, "Di atas sana ada 8 ekor anak-anak Raja Wali." Mendengar itu, Cecilia pun tersenyum, lalu berkata, "Semoga mereka bisa lekas keluar dan menjadi teman cucu." Franklin mengangguk lalu mengajak istrinya untuk terus mengelilingi Pulau Putih yang tidak terlalu besar itu. Saat menjelang sore, mereka sudah berada di rumah besar di tengah pulau. Cecilia sembari terus menggendong cucunya, membantu suaminya menyiapkan makan malam untuk mereka. Begitulah hari-hari yang dilalui suami istri itu bersama cucu mereka. Sementara, Rejang yang sudah tiba di Jiangnan dapat bertemu dengan bibinya, Grace Lu, bersama suami dan keluarganya. Mereka baik-baik saja. "Bibi, apakah tidak lebih baik jika keluargamu dibawa ke Kinzo saja?" tanya Rejang. Grace Lu yang cantik walau sudah memiliki 3 orang anak tersenyum mengangguk. Melihat itu Rejang pun tersenyum lalu berkata, "Bibi dan keluarga tunggulah aku di sini. Mungkin 3-4 bulan lagi aku akan datang kembali." "Kemana lagi engkau akan pergi?" tanya Grace Lu. Karen Lee yang juga berada di bunker bersama Grace, dia bertanya, "Apakah Tuhan akan mendatangi ibu kota dan seluruh negeri?" Rejang mengangguk sembari menjawab, "Di ibu kota ada keluarga Lee, Chen, Gu, dan Su, serta Long. Aku akan melihat kondisi mereka. Setelahnya aku akan berkeliling negeri membantu apa yang bisa aku bantu untuk orang-orang itu. Apakah tidak lebih baik mulai berjalan ke Kinzo saja daripada menunggu di sini?" Grace kembali bertanya. Rajang menjawab, "Kalau begitu Bibi pergilah ke Jiangling karena lebih dekat dari sini. Temui Bongdu di sana dan tunggu aku datang. Kami masih memiliki helikopter yang bisa membawa kami sekaligus ke Kinzo." Andy Lau, suami Grace, berkata. Mendengar itu, Rejang pun tersenyum mengangguk, lalu berkata, "Jika begitu lebih baik langsung ke Kinzo. Bibi tahu teluk milik kita bukan? Datanglah ke sana, karena akan ada murid-murid ayah yang berpatroli di teluk itu." Grace mengangguk lalu bertanya, "Apakah ayah dan ibumu berada di dalam bunker itu?" Rejang menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Tidak, Bibi. Di sana ada kakak Tania, Bibi Rianti, Lian, dan Sinta saja." Grace mengangguk. Dia merasa rindu dengan orang-orang itu. Lalu dia berkata, "Kami akan berangkat sekarang." Andi membuka pintu bunkernya dan menarik helikopter keluar dari dalam. Setelah semua orang berada di dalam, maka helikopter itu pun terbang menuju Kinzo. Rajang yang ditinggal sendiri mencoba mencari bunker-bunker lain, membuka pintunya, dan meminta orang-orang itu bekerja sama untuk mencari pintu bunker milik penduduk lain dan membukanya. Seminggu lebih dia berada di sana. Setelah merasa mereka sudah bisa, maka dia pergi meninggalkan Jiangnan. Kepergiannya diantar oleh semua orang yang sudah berada di luar bunker. Mereka bersujud sembari berkata, "Terima kasih, Dewa Penolong." Sama, di ibu kota dia membuka pintu bunker keluarganya, lalu meminta semua orang untuk bekerja sama membuka semua bunker yang masih tertutup reruntuhan bangunan. Waktu pun berlalu, 4 bulan berlalu, sudah banyak tempat yang dia datangi. Saat ini, dia berada di Tenggara, di mana dahulu daerah itu di bawah pengawasan Jingsong, sang dewa tertawa. Setelah melakukan hal yang sama, dia merasa lega, walau hanya sedikit yang bisa dia selamatkan, namun tidak mengurangi kepuasannya. "Aku harus melihat istriku," pikirnya.
Setelah berpamitan dengan orang-orang yang dia selamatkan, maka Raja Wali Putih miliknya terbang tinggi menuju selatan. Perjalanan saat ini terasa jauh, karena kebanyakan mereka berada di atas laut. Terkadang mereka berhenti di batu karang untuk beristirahat. Untungnya langit selalu gelap, jadi mereka tidak merasakan panas dan matahari. 2 hari Rejang tiba di daerah di mana istrinya tinggal. Semua tempat tampak rata, warna hitam bekas terbakar terpampang sepanjang mata memandang. Rejang melihat ke bawah, tak tampak satupun makhluk hidup yang ada di kampung istrinya. Dengan menggunakan tenaga dalamnya, Rejang mengirim suara kepada istrinya. Setengah jam kemudian dia baru mendengar balasan dari istrinya. Kami di sini, aku akan keluar. Suara istrinya terdengar jelas. Karena bangker yang dibangun Dewi terletak di tanah kosong, maka tidak ada satupun yang menghalangi pintu bangker itu. Rejang yang masih berada di punggung Raja Walinya menatap ke bawah. Setelah melihat ada gerakan di tanah datar itu, maka Rejang memerintahkan Raja Walinya untuk terbang ke sana. Dewi yang bersama tetua berdiri di atas tanah datar itu menatap ke langit, di mana titik putih terbang semakin mendekat ke tempat mereka. Setelah dekat, baru mereka tahu bahwa itu seekor burung yang begitu besar. Dari atas punggung melompat seorang dengan menggunakan caping. Setelah berada di bawah, Rejang membuka capingnya sembari tersenyum. Melihat itu, tetua berlutut, selamat datang Tuan. Rejang yang masih memegang capingnya bergerak sedikit, para tetua bangkit. Bahkan ayah mertuanya yang berlutut terangkat berdiri. Kalian terlalu sungkan, bangkitlah, Rejang berkata sembari melangkah maju mendekati istrinya. Dewi yang tersenyum melangkah lebih cepat daripada langkah Rejang padanya. Lalu menjatuhkan kepalanya di dada Rejang sembari menangis. Rejang diam membelai kepala istrinya lalu berkata, sudahlah, engkau adalah pemimpin mereka. Jangan engkau tunjukkan tangismu pada mereka. Dewi bagai tersedar menarik kepalanya lalu menghapus air matanya. Apakah di luar mengandung racun? Tanyanya. Rejang menggelengkan kepalanya lalu menjawab, tidak. Namun dunia gelap seperti ini, entah sampai kapan, kita tidak bisa melihat sinar matahari. Mendengar jawaban itu, Dewi berkata, perintahkan semua keluar. Mereka sudah berbulan-bulan terkurung di tempat itu. Tetua yang tersenyum turun masuk ke gua bangker yang tak lama sudah keluar kembali, namun kali ini diikuti oleh banyak orang. Dewi menarik Rejang ke hadapan ibunya. Setelah dekat dia berkata, ibu ini menantu. Sabaria tersenyum menatap Rejang yang membungkuk padanya. Sedangkan semua orang tidak mempedulikan Rejang karena mereka fokus pada burung besar yang mendekam di tanah. Engkau bangkitlah, maaf kami tidak bisa menyambutmu sebagaimana mestinya. Sabaria berkata sembari mengangkat tubuh menantunya. Mendengar itu Rejang pun tertawa. Lalu dia berkata, aku datang karena rindu ikan bakar istriku. Setelah mengatakan itu, Rejang memukul tanah dengan kakinya. Karena tanah itu berdekatan dengan sungai, maka ikan-ikan yang berada di sungai itu terbang naik ke darat. Melihat ini, Dewi berkata, kalian bersihkanlah ikan-ikan itu. Para wanita melaksanakan perintah Dewi, mereka mengambil ikan-ikan itu membersihkannya di sisi sungai. Sedangkan para lelaki membuat tungku untuk memasak. Bagaimana kondisi ayah dan ibu? Tanya Dewi. Rejang yang sekarang duduk menjawab, mereka baik-baik saja. Tetua yang memeriksa kampung, mereka melapor pada Dewi. Tidak ada satupun bangunan yang berdiri, semuanya rata dengan tanah. Mendengar itu Dewi tersenyum sedih, lalu dia berkata, nanti kita bangun lagi. Setelah menjawab tetua, dia kembali berkata, burungmu sangat bagus, bolehkah aku menaikinya? Rejang tersenyum, mengangguk lalu menjawab, tentu, tapi nanti setelah kita makan, maka kita akan terbang melihat kondisi paman tua di Bukit Kabar. Bab 81. Setelah makan siang, itu Rejang bersama istrinya menaiki burung Raja Wali besar itu terbang menuju Bukit Kabar. Setelah mereka pergi, tetua berkata, burung yang begitu besar mengikuti apapun perintahnya. Sultan Ali menjawab, entah apa yang telah dilakukannya selama bencana ini. Melihat raut wajahnya, dia sudah berhasil menyelamatkan rakyat negerinya. Engkau benar, setelah membereskan semua di sana, baru dia datang ke sini, tambah Sultan Nyong. Bagaimana kekuatan tempurnya? Tanya tetua yang lain. Sultan Nyong tersenyum menjawab, putriku dia yang melatihnya. Dengan ditambahnya kekuatan leluhur, maka aku tidak bisa mengatakan putriku kalah olehnya. Namun untuk mengalahkan suaminya, putriku juga tidak akan mampu. Semua tetua mengangguk lalu mengajak semua orang berkumpul, membahas langkah selanjutnya. Karena semua kediaman sudah hancur, sedangkan untuk bercocok tanam akan sangat sulit karena tidak ada sinar matahari. Sementara itu, di atas bukit Kabar, Raja Wali yang ditunggangi oleh Rejang dan Dewi berputar-putar di sana. Mereka berteriak memanggil dengan mengerahkan tenaga dalam. Hampir 1 jam mereka berputar-putar mencari di mana posisi bunker keluarga Jang dibangun. Hampir 2 jam baru terdengar jawaban di bawah. Jang memperhatikan di sebuah tanah datar terlihat beberapa orang berdiri memandang ke arah dia dan istrinya. Rejang mengarahkan burungnya ke tempat orang-orang yang berdiri di bawah. Saat tiba Rejang diikuti istrinya turun dari punggung burungnya.
Sembari membuka capingnya, dia tersenyum menatap Tuan Besar Jiang yang sekarang berlutut ketika melihat Rejang. Sama seperti tetua Minang, Rejang mengibaskan capingnya hingga membuat semua orang yang berlutut itu bangun berdiri. Paman tua terlalu sungkan. Bagaimana kondisi di sini? Rejang berkata sembari mencari tempat untuk duduk. Tuan Besar Jiang sedikit membungkuk menjawab, semua baik-baik saja. Bagaimana dengan keluarga kita di sana? Rejang yang sudah duduk tersenyum menjawab, semua baik-baik saja. Sekarang dunia sudah seperti ini. Ajaklah semua orang keluar dan kembali ke rumahku. Setelah mengatakan itu, Rejang bangkit lalu menarik tangan istrinya kembali ke istana miliknya yang ternyata masih utuh. Tak lama, Tuan Besar Jiang diikuti semua orang yang berada di dalam bunker mendatangi istana itu. Hanya Tuan Besar Jiang, istrinya dan tetua saja yang masuk, sedangkan keluarga yang lain menghilangkan pangkat karena terlalu lama berada di dalam bunker. Paman tua, ayah dan ibu sekarang berada di tempat itu, sedangkan kakak memimpin orang-orang yang berada di Kinju. Dan semua keluarga kita selamat, walau ada yang tidak, namun bagiku itu tidak sebanding dengan yang selamat. Rejang menjawab pertanyaan Tuan Besar Jiang. Setelah menjawab itu, Rejang kembali berkata, Paman tua, kini bangunlah kediaman kita di sekitar tempat ini. Walau aku tidak berada di sini, namun rumahku ini adalah simbol gediku. Tuan Besar Jiang diikuti para tetua mengangguk sembari menjawab, akan kami laksanakan, Tuan. Setelah mengecek persediaan di ruang penyimpanan Rejang cukup puas. Di manakah bibit disimpan? Tanya Rejang. Tuan Besar Jiang mengajak Rejang ke tempat penyimpanan semua bibit tanaman. Pilihlah tanaman yang tidak terlalu membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh. Dan tentu, yang utama tanaman itu bisa dikonsumsi. Perintah Rejang. Setelah selesai hari sudah sore. Karena belum ada tempat tinggal, maka Tuan Besar Jiang membawa orang-orangnya kembali ke bunker. Sedangkan Rejang bersama istrinya tinggal di rumah mereka. Para perempuan, Jiang yang diminta oleh Dewi tetap tinggal di istana itu juga. Kini mereka hanya berdua saja duduk memandang ke ufuk barat yang berwarna hitam. Seharusnya warna di sana sangat indah. Saat mentari mulai tenggelam, aku tidak bisa lama berada di sini. Mungkin 2-3 hari aku akan pergi karena kakak Tania menungguku untuk memulai membangun Kinju. Rejang berkata sembari meminum kopinya. Dewi menundukkan kepalanya. Rejang paham hati istrinya. Lalu dia berkata, engkau pun memiliki tugas di sini. Maka setelah semuanya selesai, aku akan datang menjemputmu. Jika terlalu lama, engkau bisa menyusul. Dewi mengangguk lalu berkata lirih, aku rindu ayah, ibu, dan semua orang penghuni Bukit Kaba. Mendengar itu, Rejang pun tersenyum lalu berkata, jika engkau mau, bisa ikut aku ke Kinju untuk berjumpa dengan mereka. Setelahnya, engkau bisa kembali ke sini dengan membawa burung ini. Dewi yang tadi wajahnya terlihat murung mendengar itu menjadi tersenyum dan dia pun mengangguk. Lihat wajah istrinya yang tersenyum, Rejang pun tertawa. Lalu dia pun berkata, besok kita kembali ke tempatmu. Setelah menginap semalam, kita berangkat. Begitulah, malam itu Rejang dan istrinya tidur di rumah mereka ribuan tahun lalu. Namun Dewi tetap menolak Rejang untuk memegang janjinya jika dia kalah maka Rejang bisa tidur bersamanya. Di sore harinya, mereka pulang kedua. Menginap semalam dan keesokan harinya mereka pun berpamit. Sampaikan salamku pada Ibu Rianti dan Ayah Richard. Sabaria berkata sembari tersenyum. Dewi mengangguk lalu dia bertanya, aku hanya pergi seminggu dan akan kembali ke sini. Tadi malam semua sudah membahasnya untuk pembangunan dan di mana dibangunnya sudah disepakati. Sabaria melepas putrinya dengan mata berkaca-kaca, lalu dia berkata pada Rejang, Tuan muda, engkau harus menjaga putriku. Rejang tertawa lalu menjawab, ibu jangan khawatir. Setelah berpamitan, maka Dewi dan Rejang melompat ke punggung burung yang juga langsung terbang. Mereka terbang 2 putaran lalu menuju Bukit Kaba. Sama dari atas mereka berdua melihat Tuan Besar Jiang memimpin orang-orang yang membangun tempat tinggal sementara mereka. Setelah berputaran 3 kali, maka burung itu meluncur ke utara, mengikuti perintah Rejang. Dari ketinggian Dewi dapat menatap semua arah. Di mana-mana tidak terlihat kehidupan di bawah mereka. Seperti saat berangkat, kali ini pun Rejang memilih batu karang di tengah laut untuk tempat bermalamnya. Sekarang dia ditemani istrinya. Apakah aku harus mengalahkanmu dahulu baru boleh menyentuhmu? Tanya Rejang. Dewi mengangguk sembari menjawab, tentu, jika tidak bisa mengalahkanku, maka jangan harap kau bisa membuat macam-macam padaku. Mendengar itu Rejang pun tertawa lalu menjawab, baiklah.
Malam itu pun mereka lewati dengan penuh canda, walau berada di atas batu karang di tengah laut. Setelah puas beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Karena tidak tahu lagi siang dan malam, karena suasana hampir sama di setiap malam. Saat ini mereka sudah berada di punggung burung Raja Wali Putih yang terbang menuju selatan. Saat tiba di Teluk, Rejang melihat ke bawah. Di atas perahu kecil berdiri Cepdu, dan berturut-turut di atas perahu lain diikat ke bangker semua keluarga, berdiri Jarko, Peterlo, Heinrich, dan Jimson. Aman semua, sampaikan kepada semua untuk turun ke darat. Perintah, Rejang sembari meminta Raja Walinya turun ke daratan di Teluk. Semua murid ayahnya melompat turun dan meminta semua kepala keluarga untuk turun, termasuk semua murid ayahnya. Aku ingin ikut turun. Aku bosan berada di sini, teriak Dianti. Tania mengangguk melihat itu Richard memanggil istrinya melompat keluar. Dengan 2 kali lompatan dia sudah tiba di daratan. Begitu turun dari pangkulan suaminya, Rianti berdiri mematung memandang Dewi Ye yang berdiri di samping Rejang, sembari tertawa bercanda dengan orang-orang yang sudah berada di sana. Rejang berkata, ibumu menjadi patung memandangmu. Dewi tersadar lalu memandang ke sekeliling. Ketika matanya menatap Rianti, maka dia langsung melompati semua orang yang berada di hadapannya. Setelah tiba di depan Rianti, dia berkata, aku pulang ibu. Rianti langsung menariknya masuk ke dalam pelukan. Sembari berbisik, putriku, engkau sudah pulang. Lalu dia mendorong Dewi Ye memperhatikan putrinya dari ujung rambut hingga kaki. Engkau semakin tinggi, kata Rianti kembali menarik Dewi Ye ke dalam pelukannya. Sementara itu, Rejang berkata pada semua orang, aku sudah berkeliling negeri, di Jiangling hampir semua selamat. Begitu juga di ibu kota dan tempat lain. Sekarang yang akan menjadi masalah adalah sandang, karena seluruh bangunan rata dengan tanah. Masalah selanjutnya adalah pangan mereka, karena situasi dan kondisi ini akan berlangsung lama. Jadi aku mohon semuanya dapat mengatur. Setiap orang yang memiliki keahlian untuk membuat tempat tinggal sementara di sini dan ahli dalam pertanian untuk memulai bercocok tanam. Setelah selesai di sini, maka kita akan memberikan bantuan kepada semua orang di seluruh negeri. Rejang mengakhiri kata-katanya. Tania berdiri lalu berkata pada Radu, Paman, ajaklah semua paman dan bibi untuk mengatur orang-orang itu, agar mereka turun dahulu ke darat untuk mempersiapkan semuanya. Baru orang-orang yang berada di dalam bangker dapat turun ke darat. Randu mengangguk lalu menjawab, dilaksanakan mana? Tania menatap adiknya lalu bertanya, di mana kita akan mulai membangun? Rejang tersenyum menjawab, bangunlah di tanah milikmu. Buatlah di sana menjadi pusat kota dan pemerintahan sementara. Apa maksudmu seperti benteng? Tanya Tania lagi. Rejang kembali mengangguk lalu berkata, dalam kondisi kacau seperti ini, orang baik pun bisa menjadi jahat untuk bertahan hidup. Setelah mengatakan itu, Rejang bertanya, apakah Bibi Grace sudah berada di sini? Tania menggelengkan kepalanya. Melihat itu, Rejang melompat ke punggung burungnya. Aku akan memeriksanya, karena 3 bulan lalu mereka sudah berangkat menuju Kinjo. Teriak Rejang yang sekarang sudah berada di udara. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!